Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog ATC. Nah, ini saya dapat garapan Jupiter yang sedang saya proses perbaiki. Nah, ini motor itu gini. Kalau dikontak gini kan bro, dia itu nyalanya redup langsung terang kayak gitu ya. Terus biasanya muncul kode, nah ini kedip-kedip ya, kedip-kedip. Nah, dia kodenya itu 46 ya, udah jelas. Kode 46 itu kode dimana motor itu terjadi apa ya, permasalahan dalam kelistrikan umumnya ya, umumnya itu di arus ya, entah itu dari sepul, dari aki, pokoknya intinya permasalahan di bagian kelistrikan. Nah, ini saya coba lepas semua. Ini kan di sini ada joknya, saya keluarkan akinya supaya enak untuk menganalisa, dan apabila terjadi misal di kayak gini ada kabel yang udah mulai keropos itu kelihatan. Jadi ini tadi itu pas saya cabut patah ya, udah saya sambung langsung. Ini kan ada colokan soket, tapi nggak apa-apa, ini bukan sekring ya, itu sudah saya lakukan sambungan, tapi di sana masih kayak gitu. Nah, ini jalur aki. Biasanya ya, pada umumnya motor yang ketika mempunyai penyakit seperti ini, dia dikontak pertama redup, pertama pompa nyalakan ngek, dia kan redup. Begitu pompa mati dia kan langsung terang, ngek, redup terus terang kan gitu. Nah, itu umumnya terjadi itu karena kalau nggak konslet ya, aki itu sedang tidak baik-baik saja. Maksudnya voltasenya turun ya, harusnya 12 volt misalnya tinggal 11, tinggal 10 biasanya voltasenya turun. Oke, kita coba cek ya. Ini langsung saya cek di V. Oke ya, nah ini cuman 10,92, jadi di bawah 11 volt. Di bawah 11 volt itu sudah sebenarnya sudah drop lah termasuknya ya. 11,5 aja itu udah pakainya tater, itu udah terasa kayak nggak mau kuat gitu loh. Nah, karena motor ini kan tadi kan muncul kode 46, terus mempunyai masalah akinya ini kan tekor ya kan. Jadi ini analisaku sementara ya, analisaku. Jadi kemungkinan besar motor ini tuh mempunyai penyakit di arus sebelum aki. Kenapa saya bilang gitu? Karena akinya terbukti drop di sini Kang Bro. Jadi akinya itu strumnya itu berkurang. Ya kan? Kalau misal terjadi misal inilah permasalahan di kayak sekring kayak gini ya kan, pasti kan otomatis aki itu strumnya masih ada ya kan, dan di atas itu nggak akan terjadi redup. Ataupun misal bahwa di sini kendor, kita kencengin kan pasti dia dikontak langsung terang. Nah, ini redup dulu. Dan motor ini tuh susah hidup, bahkan kalaupun mau hidup itu merebet. Nah, perlu diketahui ya, mungkin video ini banyak teorinya daripada prakteknya ya. Perlu diketahui buat teman-teman yang memperbaiki motor Jupiter Z1 seperti ini. Nah, harap diketahui tipe motornya Kang Bro ya. Jadi jadi di Jupiter Z1 itu ada dua tipe ya. Ada yang 1 DY keluaran awal dan 2 SU. Nah, kedua motor ini tuh mempunyai perbedaan Kang Bro. Kalau yang 1 DY itu dia tanpa kapasitor, sedangkan 2 SU itu menggunakan kapasitor. Nah, perbedaannya apa? Jadi kalau di 2 SU itu ada kapasitor di sini apa di sini lupa. Di sini kalau nggak salah, di bagian area sini yang bulat itu kan kapasitor itu ada. Nah, sedangkan ini kan nggak ada. Berarti kemungkinan besar motor ini tuh tipenya 1 DY. Sebenarnya perbedaannya lagi banyak sih, kayak TPS-nya udah berbeda, terus full pump berbeda, kiprok juga berbeda. Nah, intinya yang paling simpel itu nggak ada kapasitor. Nah, kalau yang 1 DY tanpa kapasitor seperti ini, itu motor ketika akinya drop kayak gini, ini kan dia aki di 10 volt ya, aki drop kayak gini itu memang berbet, pasti terjadi berbet. Sedangkan kalau 2 SU yang menggunakan kapasitor
Jangankan aki tekor, tanpa aki aja dia masih bisa hidup normal ya, walaupun harus diengkol. Nah itu perbedaannya. Jadi yang 1DY itu wajib menggunakan aki dan akinya wajib fit. Kalau aki drop motor itu nggak bisa. Ya gampangnya itu keseluruhan mesin ya, pengapian, injektor, full injeksinya itu disuplai oleh aki ya, disuplai oleh aki. Nah terus aki diisi oleh kiprok dan sepul, jadi full aki, beda dengan motor karburator ya. Sedangkan yang 2SO itu masih ada kapasitor banknya. Jadi misal aki itu drop mati, itu arus dari kiprok atau dari sepul itu masih ketahan di kapasitor gitu loh, itu bedanya. Nah lu intinya gimana nih ya, jadi motor ini kan drop ya tadi ya, akinya terbukti drop. Jadi kode 46 itu ketika aki itu drop itu nggak akan bisa hilang ya, perlu diketahui. Kalau akinya drop, rusak, sepul rusak, kiprok rusak, itu kode 46 itu nggak akan bisa hilang, dia tetap kedip-kedip. Nanti hilangnya kode 46 itu ketika aki ini udah dicas, udah terisi full, itu baru bisa hilang. Nah sekarang PR-nya itu penyebab akinya drop itu apa kan gitu. Biasanya itu starter tangan bisa. Nah kalau analisa saya, karena ini kan akinya drop, terus muncullah kode seperti itu, terus timbulan berbet ya kan, itu sudah sinkron lah ya, antara berbet dan timbul kodenya itu sinkron karena motor ini tipenya 1DY ya. Jadi kita cek di area sepul dulu sini. Soket-soket sepul ini sering terbakar, sering bermasalah. Nah ini nanti masuknya ke kiprok. Kalau soket misal sepul terbakar dan lain-lain, pasti dia nggak mau ngisi. Nah ini Kang Bro, baru diomongin wis kelihatan tanda-tanda ini, kita liatin. Nah, yang putih merah putih pink itu pulser ya, terus yang putih-putih itu sepul. Nah teman-teman bisa lihat ini. Nah itu ya, soketnya keluar satu, ini loh, modot satu. Nah ini soket sepulnya. Nah jadi kalau modot kayak gini ya, otomatis nggak ada yang nyuplai aki ya kan, jadi otomatis aki akan terjadi drop. Nah ketika aki drop, timbullah berbet, muncullah kode 46. Jadi permasalahannya itu di aki, di soketnya ini. Gampang sebenarnya, ini bisa kita baiki soketnya. Apabila udah kita kancingkan masih nggak mau ya, alangkah baiknya, nah ini udah tak cantol-cantolin gini, nggak mau nyantol dia ya, ini udah dicolok-colokin tetap nggak mau nyantol. Nah kalau kayak gini alangkah baiknya kita sambung aja di jumper, jadi nggak usah pakai soket. Yang paling umum terjadi sih di kasus Jupiter Z1 sama Vega ZR itu kebakar sih di sini, yang paling sering. Tapi ini beda. Jadi sebenarnya udah ketemu sih penyakitnya ini. Oke, nanti saya akan sambung, kita lihat setelah disambung motor bisa hidup normal apa enggak, kode 46 nya masih muncul apa enggak. Oke Kang Bro, ini sudah saya nyalakan beberapa saat ya, akinya sepertinya udah ada arusnya ya. Nanti kita coba cek pengisiannya berapa, motornya udah mau langsam. Nah di sini kode kedip-kedipnya 46 udah hilang, nggak ada kodenya lagi ya kan. Coba saya tadi kan ketika dikontak dia redup langsung terang gitu ya, coba sekarang kontak dia langsung terang begitu aja, nggak ada redup dulu baru terang. Atau coba saya biarkan, nah udah nggak ada kode kedipan. Sekarang saya coba tes tegangan akinya berapa. Nanti setelah saya tes tegangannya, terus kita coba tes ketika dinyalakan apakah tegangannya naik atau enggak. Nah ini di 12,48 ya. Oke, sekarang saya coba nyalakan. Ini sebenarnya suruh kalau udah bisa normal, nggak kedip, mau ngisi dan lain-lain, nggak berbet, intinya motor udah mulai normal, suruh baiki starternya juga. Tapi ini kita fokus ke ini aja yang berbet dan kedipan ya. Nah ini udah hidup, motor udah langsam,
udah enak, tadinya nggak mau langsam kok motornya. Memang motor ketika ada problem di kelistrikan ya, itu memang rata-rata dia langsamnya susah. Oke ya, lihat ini. Nah, angka menunjukkan di 13, aduh. Dus. Iya apa? Backlight di sini tempat bengkelku terlalu terang banget, Kang Bro. Ah. Sing peteng ning ndi to iki? Nah, itu kelihatan enggak itu? Alah. Podoe peteng, di bawah sini aja ya. Nah, ya kan tuh 13 naik ya. 13 lebih. Berarti udah mau ngisi ya. Udah mau ngisi. Tadi kan di 12, ketika mesin hidup dia di 13, ya. Tuh ya, masih di 13, ya. Coba saya geber, naik apa enggak dia. Oke. Pas digeber dia mendekati di 14-an. 13,50 sekian gitu ya, hampir di 14. Jadi untuk pengisiannya ini udah bagus ya. Memang rata-rata pengisian di Yamaha seperti ini itu di 13,5 lah, 13,5. Kalau motor jalan biasanya ya pakai RPM itu di 14-an lah, mentok 14,5 itu udah mentok. Jarang-jarang sih, rata-rata memang di 13 sampai 14. Oke, jadi untuk pengisian ini udah normal, motor udah nggak berbet ya, lihat ya. Nah ya kan, di player udah enak. Nah oke, jadi permasalahannya simple ya, permasalahan simple. Kedipannya itu karena kabel di area spol yang bermasalah, tapi ya terlihat simple. Memang kalau udah tahu kayak gini, oh cuman itunya ya mas, cuman itunya aja gitu. Nah kalau kita minta upah mahal dikira kok gampang gitu, padahal ya pengerjaannya rumit, kita harus bongkar semua, ngecek dan lain-lain. Tapi kalau udah punya pengalaman seperti ini, insya Allah mudah. Nah ini bisa dideteksi dari akinya drop enggak ya kan. Misal aki enggak drop, berarti kemungkinan besar masalah bukan di spool atau kiprok, bisa aja di kabel beban. Contohnya dari sekring ini yang menuju ke lampu-lampu dan lainnya itu mengalami konslet, itu juga bisa menimbulkan kode mil 46. Oke, ini udah saya solderin, solder, sambung tambah solder. Sekarang ini tadi yang tadinya colokan saya langsungin juga, udah saya solder. Tinggal saya rapikan motornya, insya Allah udah beres. Tinggal saya mau memperbaiki starternya. Gitu aja, jangan lupa di like, subscribe. Terima kasih udah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.